Kita sampai di dalam bab adab al-Jum'ah di halaman 93 ya, paragraf ketiga. Pertemuan yang lalu kita membahas masalah pentingnya bergegas bercepat-cepat menuju ke sholat Jumat dan keutamaannya seperti yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Wa yuqal inna an-nas fi bu'dihim 'inda an-nazari ila wajhillahi ta'ala 'ala kadri bukulihim ila al-jum'ah. Disampaikan di dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhnya manusia nanti kedekatan mereka dalam memandang Allah Subhanahu wa taala dia ada di shaf pertama atau di shaf kedua, sebab nanti manusia ketika memandang Allah Subhanahu wa taala berbaris-baris, bersaf-saf. Di mana letak shaf kita nanti? Ada yang di shaf pertama, ada yang di shaf kedua, ada yang di baris ketiga, di baris keempat, di baris kelima. Atas dasar apa nanti penentuannya kita di shaf pertama atau kedua atau ketiga? Sesuai dengan bergegasnya kita atau bercepat-cepatnya kita menuju kepada sholat Jumat. Semakin cepat kita menuju sholat Jumat, semangat kita untuk menuju sholat Jumat, itu pertanda bahwa nanti ketika memandang wajah Allah kita berada di shaf yang depan. Semakin kita malas berangkat sholat Jumatnya sudah mulai khatib dekat mimbar, atau bahkan khatib sudah naik mimbar, kita masih di depan rokok di depan masjid. Nanti khatib sudah selesai khutbah, baru saya masuk ikut sholat Jumat. Nah, ini menunjukkan kamu nanti di shaf terakhir ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mendarik. Summa idza dakhalta al-jami'ah, lalu ketika engkau masuk ke masjid jami', masjid jami' yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, fatlubis shaf al-awwal, shaf al-awwal, maka carilah shaf yang paling depan, paling awal. Kalau mau mencari shaf yang paling awal, bukan dengan cara memaksa diri kita untuk ada di shaf paling awal, tapi datanglah di waktu yang pertama sehingga memungkinkan engkau untuk berada di shaf yang pertama, bukan datangnya terakhir, tapi menginginkan shaf yang pertama. Ini salah. Perintah agar kita mencari shaf yang pertama itu secara tidak langsung memerintahkan kita untuk bergegas bercepat-cepat menuju kepada masjid jami'. Fa idza jatama'an nasu, tapi kalau ternyata kita sampai di masjid, manusia sudah berkumpul di dalam masjid, fala tatakhatta bidhabahum, janganlah kamu melewati pundak-pundak mereka, maksudnya melewati setiap barisan demi barisan, karena kamu ingin mencari shaf yang paling depan. Ini perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tamurra baina aydihim wa hum yusallun, dan jangan pula kamu lewat di hadapan mereka sedang mereka itu dalam keadaan sedang sholat, tidak diperbolehkan. Dalam riwayat, andai kata manusia itu tahu bahayanya dia melewati di depan orang yang sholat, maka kalau dia tahu, maka jika dia harus menunggu 40 tahun atau 80 tahun, dia akan lakukan. Karena berbahayanya orang melewati orang yang sedang sholat, tidak diperbolehkan karena dia sedang menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali
pembatas depannya supaya orang bisa jalan di depannya. Kalau orang itu tidak boleh pembatas, kita tidak boleh lewat di depannya, kecuali orang yang melakukan sholat itu tidak punya bau, tidak punya perasaan, tidak punya etika. Dia sholat di sebelah pintu masuk masjid. Orang masuk dari mana? Yang salah bukan orang yang lewat di depannya. Yang salah adalah dia. Kenapa dia sholat tidak di tempatnya? Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian kalau masjid sudah penuh, duduk di tempat yang kamu bisa duduk. Jangan melewati orang. Oh Ustaz, saya seorang guru, saya tidak pantas duduk di belakang. Kalau kamu seorang guru, pantasnya kamu di depan, kamu datang awal. Kamu datang awal, ajarkan kepada orang lain supaya dia contoh kamu untuk datang di awal waktu. Nah, kemudian wajlis bigur bihaitin, dan duduklah kamu di dekat haid. Haid itu dinding. Au ustuwanatin, atau di dekat tiang. Hatta la yamurra baina yadayk, agar tidak ada orang yang lewat di depanmu. Maksudnya ketika sholat, kalau kamu mau sholat di depan kamu ada dinding, atau di depan kamu ada tiang, sehingga tidak ada orang yang lewat di hadapan. Atau di depan kamu ada orang yang sedang duduk, karena orang yang duduk di depan kamu itu menjadi hajiz juga, menjadi pembatas, sehingga kalau ada orang mau lewat, dia bisa lewat di depan orang yang ada di depan kita itu, tidak termasuk melewati kita yang sedang sholat. Wala taq'ud hatta tusalli at-tahiyyah. Saat kamu masuk ke dalam masjid, jangan kamu segera duduk sampai terlebih dahulu kamu lakukan sholat at-tahiyyatul masjid. Apa sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid itu kita masuk seperti mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk ke rumah orang tanpa salam, maka mungkin diterima oleh pemilik rumah itu, tapi kita tidak memiliki etika. Masuk ke rumah orang itu, etikanya diajarkan di dalam Islam mengucapkan Assalamualaikum. Nah, kalau masuk ke dalam masjid, rumah siapa masjid? Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cara melakukan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid sebelum kamu duduk. Kalau kamu sudah terlanjur duduk, maka lewat kesempatan kamu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Sudah tidak bisa lagi melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tidak dengan sholat 2 rakaat, tapi dengan melakukan tawaf 7 kali memutari Ka'bah. Lalu tahiyatul masjid ini bisa digabung dengan sholat lain. Umpamanya saya gabung dengan sholat qabliyah zuhur, bisa. Saya gabung dengan qabliyah Jum'ah, bisa. Saya gabung dengan sholat sunnah wudu, bisa. Niatnya usolli sunnata qabliyatat dhuhri wa tahiyatul masjidi wal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Maka satu sholat yang kita kerjakan, 2 rakaat yang kita kerjakan sama seperti 3 sholat. Ada wudu'nya, ada tahiyatul masjidnya, ada qabliyahnya. Sebagian ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid itu bahkan tidak perlu niat tahiyatul masjid. Setiap orang yang masuk ke dalam masjid melakukan sholat apapun, maka itu termasuk tahiyatul masjid dengan syarat dia tahu ada sunnah tahiyatul masjid. Tapi sebagian ulama mengatakan harus dengan niat tahiyatul masjid. Nah, jangan tinggalkan ini karena sunnah Nabi Muhammad SAW kecuali di waktu-waktu diharamkan sholat, maka tidak
tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Umpamanya kita sholat asar di satu masjid, kemudian kita mau hadir di masjid yang lain, mau hadir kajian di masjid yang lain. Padahal kita sudah sholat asar. Setelah sholat asar diharamkan kita sholat sunnah sampai menjelang matahari. Kita masuk ke masjid itu untuk, nah ini kita sering kita dapatin ya. Orang masuk ke masjid sebelum adzan maghrib. Dia mau sholat maghrib ya. Dia datang ke masjid untuk sholat maghrib tapi belum masuk waktu maghrib. Dia lakukan sholat tahiyatul masjid. Ini tidak diperbolehkan. Karena sholat setelah asar itu hukumnya haram. Sholat sunnah setelah sholat asar hukumnya diharamkan sampai adzan maghrib. Kalau saya masuk ke dalam masjid untuk sholat maghrib, tapi belum adzan maghrib, saya tidak boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa yang harus saya lakukan? Duduk. Bisa diganti dengan baqiyatus shalihat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Siapa yang tidak bisa melakukan tahiyatul masjid karena masalah waktu dan lain-lain, baca 4 ini. Ada yang mengatakan itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Kemudian hasanun an tusalliya arba'a raka'atin, akan lebih baik jika kamu melakukan sholat 4 rakaat. Tahiyatul masjidnya termasuk di dalam 4 itu. Fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat, ba'dal fatihati, setelah surat al-fatihah. 4 rakaat ini berarti qabliyah ya. Setelah surat al-fatihah membaca surat al-ikhlas 50 marratan. Setiap rakaatnya setelah surat al-fatihah membaca surat al-ikhlas qul huwallah sebanyak 50 kali. Agak lama juga ini, karena disunahkan qabliyah zuhur, qabliyah Jumat itu memang disunahkan kita sholatnya lama. Nah ini tidak mungkin kalau kita datangnya sudah khatib dekat mimbar. Dan ini juga menunjukkan jarak antara masuk waktu zuhur dengan naiknya khatib di masa Rasulullah SAW itu jaraknya panjang sekali. Tidak seperti masjid-masjid di zaman sekarang ini. Masjid-masjid di zaman sekarang ini, saya kira ini mungkin bukan kelebihan. Nanti saya jawab. Nah, jadi seharusnya adzan zuhur atau masuk waktu Jumat diberi jarak yang panjang, baru kemudian khatib naik mimbar, bukan seperti kejar-kejaran. Begitu ada zuhur, kadang-kadang masjid itu khatibnya naik mimbar dulu, assalamualaikum, baru adzan untuk zuhur, masuk waktu zuhur. Setelah itu tidak ada kesempatan bagi makmum untuk melakukan sholat sunnah qabliyah sama sekali. Padahal itu tidak anjurkan. Makanya di zaman Sayyidina Utsman menentukan dua adzan supaya adzan pertama menunjukkan masuk waktu Jumat, adzan kedua menunjukkan khatib naik mimbar. Supaya ada kesempatan bagi makmum untuk melakukan sholat sunnah qabliyah. Nah ini panjang sekali dengan membaca surat al-ikhlas 50 kali di setiap selesai surat al-fatihah. Fafil khabari, dalam sebuah riwayat disebutkan anna man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yara maq'adahu minal jannah, hingga dia melihat tempat tinggalnya di surga, au yura lahu dzalika, au ditampakkan kepadanya tempatnya di surga, baru dia mati. Kalau dia belum lihat tempatnya di surga, dia belum akan mati. Bagi siapa itu? Bagi yang mengamalkan amalan di atas, yaitu setiap Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, 4 rakaat sebelum khatib naik mimbar.
anna man fa'ala dzalika wa la tatrukit tahiyyah, jangan kau tinggalkan tahiyatul masjid wa in kana al-imam yakhutub, walaupun imam sudah atau sedang berkhutbah, jangan kau tinggalkan tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan kalau kamu masuk ke dalam masjid ternyata imam sudah berkhutbah, apa yang harus saya lakukan? Tetap lakukan tahiyatul masjid. Sebab Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat ketika sedang berkhutbah datang seseorang masuk ke dalam masjid, Nabi sudah berkhutbah Jumat. Karena orang tersebut melihat Nabi sudah berkhutbah, dia duduk. Tapi dalam riwayat itu dikatakan Nabi memberi isyarat kepada orang tersebut untuk bangkit lagi melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, dari situ, dari riwayat itu, kemudian para ulama menyimpulkan kalau khatib sudah khutbah melakukan khutbah Jumat, kamu masuk belum sholat tahiyatul masjid, maka tetap lakukan khusus untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi melakukannya kalau khatib sedang berkhutbah, kamu lakukan itu ringkas, tidak melaksanakan sunnah-sunnah sholat, tapi ambil saja yang fardu-fardu dari sholat tadi supaya dipercepat sholatnya karena khatib sudah naik ke atas mimbar. Kita tambah sedikit lagi. Wa minas sunnah, dan termasuk hal yang disunnahkan antaqra fi 4 rakaat, dalam 4 rakaat tersebut engkau membaca 1 suratul An'am. Rakaat pertama surat Al-An'am. Jadi bagaimana dengan qul 50 kali? Ya, dia rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah membaca surat Al-An'am, kemudian membaca qul 50 kali. Rakaat kedua membaca Al-Kahfi. Setelah surat Al-Kahfi baru membaca qul 50 kali. Ini kalau kita baca sampai asal tapi itu juga sudah selesai. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca Toha, surat Toha. Setelah itu membaca Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat keempat kita baca setelah Al-Fatihah surat Yasin. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 50 kali. Fa'ilam kadir, kalau kamu tidak mampu, suratnya panjang-panjang, Al-An'am, Al-Kahfi. Kalau kamu tidak mampu, fasuratul Yasin. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca Yasin, lalu kemudian qul huwallahu 50 kali. Rakaat kedua baca Ad-Dukhan, lalu baca qul huwallahu 50 kali. Rakaat ketiga surat Alif Lam Mim, surat As-Sajdah. Alif Lam Mim As-Sajdah. Setelah itu baca qul huwallahu 50 kali. Surat keempat setelah Fatihah baca suratul Mulk. Setelah itu baca qul huwallahu 50 kali. Wala tada dirahata hadhihi suwar fi lailatul jum'ah, dan jangan pula kau tinggalkan surat-surat yang tersebut di atas, Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin, atau Ad-Dukhan, Alif Lam Mim, As-Sajdah, Al-Mulk. Jangan kau tinggalkan di malam Jumat. Fa fiha fadlun katsirun, karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Wa man lam yuhsin dzalika, tapi kalau seseorang tidak bisa melakukan hal itu karena ada satu hal, dua hal yang menjadikan dia tidak bisa melakukan itu. Saya suruh baca surat Kahfi, Toha, Yasin, tidak mampu saya. Atau saya biasanya baca, tapi karena saya sekarang punya kesibukan, sedang di luar kota, saya tidak bisa membaca Al-Kahfi, surat Toha, surat Yasin. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang tidak dapat melakukan hal tersebut, falyukthir min qira'ah suratul Ikhlas. Pilih surat Al-Ikhlas di malam Jumat, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Wa aktsiris salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum khassatan, dan perbanyaklah shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ini, yaitu di malam Jumat dan di hari Jumat secara khususnya, karena banyak membaca sholawat itu juga dianjurkan dan banyak riwayat yang menyatakan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
waghfir li warhamna wal muslimina ajma'in rabbi asma qadran wa judan manna la bi'tisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adala tasris suhbi walhamdulillahi fil barri wal jannati. Baik, sampai di sini nanti kami bersama pagi ini saya mengucapkan terima kasih semoga Ustaz Hasan Saiful di Singapura dan Ustaz Hussein Amri di Jakarta. Salam bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.